Kalau katakanlah tubuh yang sudah tak bernyawa itu bisa cerita, kira-kira kisah apa ya yang bakal diungkap? Ini pertanyaan yang kedengarannya berat banget ya untuk pembuka. Tapi ini relevan sekali untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bedah bareng dunia kedokteran forensik. Sebuah profesi yang penuh misteri, penuh ketelitian, dan seringkali jauh beda banget dari yang kita tonton di film-film gitu. Anda mengirimkan kami transkrip wawancara yang luar biasa mendalam dengan seorang dokter forensik, Dr. Stefani. Nah, jadi misi kita kali ini tuh ya membedah isi wawancara ini. Mencoba mengungkap gimana caranya seorang dokter forensik bisa berbicara dengan para korban. Tepat. Dan juga menelusuri beberapa kasus paling membingungkan yang pernah ia tangani. Betul sekali. Dan ini penting banget untuk kita pahami dari awal ya. Dokter forensik itu bukan sekedar pemeriksa jenazah. Mereka itu jembatan krusial, penghubung vital antara ilmu kedokteran dan sistem peradilan. Peran utama mereka itu menerapkan ilmu medis untuk kepentingan hukum, khususnya pada kasus-kasus kematian yang dianggap nggak wajar. Nggak wajar itu maksudnya gimana? Cakupannya luas ya. Pokoknya semua kematian di luar karena usia tua atau sakit yang memang sudah dalam perawatan dokter. Jadi bisa karena ya kecelakaan, bunuh diri, atau yang paling sering jadi sorotan, pembunuhan. Merekalah yang bisa dibilang memberi suara pada korban yang tak bisa lagi bersuara. Oke. Konsep juru bicara bagi yang telah tiada ini menarik sekali. Di wawancara itu, Dr. Stefani kan menekankan kalau pasiennya ini unik. Mereka udah nggak bisa lagi cerita apa yang terjadi. Jadi tugas dokternya adalah menafsirkan cerita yang tertinggal di tubuh mereka. Ada satu contoh kasus yang menurut saya gampang banget buat ngejelasin ini. Kisah seseorang yang ditemukan di pinggir jalan. Awalnya semua orang ngira dia korban kecelakaan motor biasa. Nah ini dia, disinilah kejelian seorang dokter forensik itu benar-benar jadi kunci. Saat memeriksa korban itu, Dr. Stefani menemukan pola luka yang aneh. Kalau kita pikir pakai logika, kan luka akibat jatuh dari motor atau katakanlah keserempet kendaraan, itu biasanya ada di area tubuh yang paling terekspos kan? Wajah, siku, lutut gitu ya. Betul, wajah, siku, lutut, punggung tangan. Tapi pada korban ini, Dr. Stefani justru nemuin memar yang sangat jelas di leher. Di leher? Iya, di leher. Area yang seharusnya terlindung oleh kerah baju atau jaket, sangat nggak mungkin luka memar terisolasi seperti itu muncul cuma karena jatuh dari motor. Jadi, satu detil kecil yang kelihatannya sepele itu mengubah segalanya. Tapi, seberapa sering sih hal kayak gini terjadi? Apa memang seringnya satu memar atau satu luka kecil yang nggak pada tempatnya itu yang jadi titik baliknya? Sangat sering. Justru detail-detail kecil itulah spesialisasi mereka. Penemuan memar di leher itu bukan cuma mengubah arah penyelidikan dari kecelakaan jadi dugaan tindak pidana, tapi juga mengubah cara kita melihat si korban. Dari sekedar angka statistik, jadi seseorang yang punya cerita yang perlu diungkap. Tubuhnya benar-benar berbicara lewat lukanya. Jadi dokter forensik ini nggak langsung nunjuk pelakunya ya? Oh, enggak. Mereka memberikan fakta pada penyidik. Pola luka ini tidak konsisten dengan cerita kecelakaan. Ini lebih cocok dengan bekas cekikan. Nah, dari situ, polisi bisa mulai bekerja ke arah yang benar. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang pasti ada di benak banyak orang. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam ruang autopsi? Saya yakin bayangan kita kan dipenuhi adegan dari film atau serial TV. Tapi dari penjelasan Dr. Stefani, prosesnya jauh lebih sistematis. Beliau menggambarkannya bukan sekedar membedah, tapi sebuah prosedur operasi. Sangat terstruktur. Betul sekali. Ini adalah prosedur bedah lengkap yang sangat teliti. Bukan cuma organ yang dicurigai aja yang diperiksa, tapi semuanya. Seluruh rongga tubuh dibuka dan diperiksa secara sistematis, mulai dari rongga kepala, dada, perut, sampai panggul. Setiap organ bakal diangkat, ditimbang, diiris, dan kalau perlu diperiksa di bawah mikroskop. Tujuannya ya untuk mendapatkan gambaran yang paling komprehensif. Tapi, kenapa harus ribet itu? Kenapa nggak fokus aja ke bagian tubuh yang, ya tahu kan, yang jelas-jelas ada lukanya? Misalnya kalau ada luka tusuk di dada, kenapa harus periksa otak juga? Nah, justru itu. Karena tubuh kita itu kan satu sistem yang luar biasa kompleks. Semuanya saling terhubung.
Apa yang terjadi di satu bagian tubuh bisa banget ninggalin jejak di bagian lain yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Contoh klasik yang Dr. Stefani sebutkan, itu kasus kekerasan di kepala. Pukulan keras di kepala bisa bikin otak bengkak. Oke. Pembengkakan ini akan menekan area batang otak yang merupakan pusat kendali pernapasan kita. Akibatnya, paru-paru korban akan menunjukkan tanda-tanda pembengkakan atau penumpukan cairan. Coba bayangkan, kalau dokter hanya periksa kepala dan mengabaikan paru-paru, mereka akan kehilangan bagian penting dari cerita penyebab kematian. Semuanya harus dicek. Wow, itu detail yang luar biasa. Dan dalam proses yang sangat teliti itu, kadang ditemukan bukti yang sangat personal dan, tak terbantahkan. Dr. Stefani cerita, dia beberapa kali nemuin serpihan kulit pelaku di bawah kuku korban. Dengerinnya aja udah bikin merinding. Iya, itu adalah salah satu bukti perlawanan yang paling kuat. Saat korban panik dan mencoba mencakar atau melawan penyerangnya, sel-sel epitel atau gampangnya lapisan kulit terluar dari pelaku bisa nyangkut di kukunya. Dari serpihan kulit sekecil itu bisa diekstraksi DNA pelaku. Ini nyambung lagi ke tema besar yang berulang kali diangkat Dr. Stefani. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada jejak yang tertinggal ya. Selalu. Pelaku mungkin mikir udah bersihin semua jejak, tapi mereka lupa periksa bagian bawah kuku korban. Selalu ada sesuatu yang tertinggal. Dan jejak sekecil ini seringkali jadi bukti kunci ya. Yang menarik dari wawancara Dr. Stefani, bukti kayak gini justru sering mengarah ke orang yang paling nggak kita duga. Bahkan orang terdekat. Ini membawa kita ke beberapa kasus yang beliau bagikan. Yang pertama soal keracunan sianida. Bener. Kasus ini contoh sempurna gimana bukti fisik dan bukti perilaku itu saling menguatkan. Pelakunya anggota keluarga sendiri. Orang ini bahkan pura-pura baik, paling sibuk ngurusin pemakaman korban. Mungkin ya untuk nutupin jejak atau ngilangin kecurigaan. Tapi, sains kan nggak bisa dibohongi. Secara fisik, racun sianida yang dipakai di kasus itu punya sifat korosif atau mengiritasi. Maksudnya? Jadi, saat pemeriksaan luar, ditemukan jejak iritasi di sekitar mulut korban. Kemudian, pas autopsi, sampel dari lambung dan darah memastikan adanya dosis mematikan sianida. Ini bukti ilmiah yang dingin, objektif, dan nggak terbantahkan. Kalau tadi kan bukti fisik yang jadi penentu. Tapi ada kasus lain yang lebih gila lagi. Pengungkapnya bukan bukti dari tubuh korban, tapi justru dari kesombongan pelakunya sendiri. Kasus seorang suami yang istrinya meninggal karena tindak pidana. Awalnya, dia tampil sebagai sosok yang paling berduka. Ya, di hadapan penyidik dan dokter, dia nunjukin wajah yang sedih banget, seolah dunianya hancur. Dia berusaha bangun citra sebagai korban utama dalam tragedi ini. Tapi titik baliknya terjadi bukan di ruang autopsi, justru di kantin rumah sakit. Salah seorang penyidik yang lagi istirahat, secara nggak sengaja dengar suami ini lagi ketawa-ketawa di telepon sama seseorang. Kalimat yang kedengeran jelas banget, gampang, saya tinggal cari perempuan lain yang lebih cantik. Astaga. Persis. Ucapan itu, yang diucapin dengan nada bangga dan lega, langsung ngancurin semua sandiwaranya. Kecurigaan penyidik yang mungkin tadinya cuma 50%, langsung loncat jadi 99%. Setelah diinterogasi lebih dalam dengan temuan itu, akhirnya dia ngaku. Gila. Ini pelajaran mahal. Alibi terkuat di dunia pun bisa runtuh cuma karena satu kalimat sombong di telepon. Mengontrol emosi setelah berbuat jahat itu ternyata jauh lebih sulit daripada nutupin jejak fisik. Wah, ini jadi buktinya apa ya? Dari apa yang dibilang Dr. Stefani, bahwa sekitar 80-90% pelaku kejahatan itu orang terdekat korban. Dulu saya kira itu cuma angka di film. Ternyata data real dari lapangan ya? Betul sekali. Motif, kesempatan, dan kedekatan emosional itu jadi faktor utama. Kejahatan seringkali lahir dari konflik domestik, cemburu, masalah warisan, atau dendam. Pelakunya ia orang yang punya akses paling mudah ke korban. Kasus-kasus ini nunjukin kalau pengungkapan kejahatan itu kombinasi dari bukti fisik yang rumit dan pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan psikologis pelaku. Oke, dari logika kejahatan yang dingin, sekarang kita geser sedikit ke area yang lebih abu-abu. Sisi lain dari profesi ini yang bahkan oleh Dr. Stefani sendiri diakui nggak bisa dijelaskan sepenuhnya secara medis. Perlu ditekankan ya, beliau tetap pegang teguh sains untuk diagnosis, tapi pengalaman-pengalaman pribadi ini jadi bagian dari perjalanannya. Kisah pertama ini soal boneka milik seorang anak. Dan terus terang, ini agak bikin merinding. Ini memang kisah yang tragis sekaligus menyentuh. Seorang anak kecil meninggal karena tenggelam.
Jenazahnya dibawa ke ruang forensik. Ibunya dalam kondisi syok dan berduka menitipkan sebuah boneka yang baru aja ia belikan buat anaknya. Minta agar boneka itu ikut dimakamkan tapi dengan permintaan khusus. Jangan dimasukin ke plastiknya. Biar anak saya bisa main katanya gitu. Tim forensik tentu saja menghormati permintaan itu. Lalu, saat Dr. Stefani dan timnya lagi merawat jenazah anak itu, mereka meletakkan boneka itu di meja sebelah jenazah. Posisinya terbaring. Nah, disinilah keanehan dimulai. Tiba-tiba, Dr. Stefani dengar suara kletek pelan. Pas dia noleh, boneka yang tadinya terbaring itu udah dalam posisi duduk tegak. Awalnya mereka sempat abai mungkin karena kesenggol atau apa. Tapi nggak lama kemudian ada suara klotak lagi lebih keras. Dan boneka itu Udah ada di lantai. jatuh. Nah, anehnya di situ. Boneka itu bukan jatuh terguling berantakan. Posisinya duduk dengan sempurna di lantai, menghadap ke arah jenazah. Seolah-olah ada seseorang yang dengan sengaja ngambil dan meletakkannya di sana. Semua orang di ruangan itu sadar. Suasananya jadi hening seketika. Tunggu dulu. Jadi bonekanya bukan jatuh tapi pindah dan duduk tegak sendiri. Dan semua orang di ruangan itu lihat. Kalau saya di sana mungkin saya udah lari. Gimana Dr. Stefani dan timnya bisa tetap tenang? Reaksi Dr. Stefani di sini nunjukin sisi lain dari profesinya. Dia nggak coba ngejelasin secara supranatural atau panik. Dia cuma berpikir dalam hati, mungkin si anak ini ingin bermain sebentar dengan mainan barunya. Jadi setelah semua prosedur selesai, dia ambil boneka itu, diletakkan di dalam peti jenazah di samping anak itu, terus dia bisik, "Sudah ya mainnya, sekarang istirahat yang tenang." Wow. Ini perpaduan luar biasa antara prosedur medis yang dingin dan empati manusiawi yang dalam banget. Dia memilih merespon dengan kebaikan, bukan ketakutan. Kalau tadi soal boneka, kasus berikutnya ini lebih membingungkan lagi dari sudut pandang sains. Ini kasus yang oleh Dr. Stefani disebut sebagai kematian yang melawan waktu. Korbannya perempuan muda ditemukan meninggal di kamar kosnya. Betul. Dari pemeriksaan awal, kondisi tubuhnya, terutama dengan adanya belatung pada tahap tertentu, Dr. Stefani dan timnya bikin perkiraan standar. Berdasarkan ilmu dekomposisi biologis, waktu kematiannya sudah berlangsung antara 3-5 hari. Ini perhitungan yang cukup baku ya di dunia forensik. Nah, disinilah anehnya. Saat polisi melakukan penyelidikan, mereka nemu rekaman CCTV dari sebuah warung di depan kos-kosan itu. Dan rekamannya dengan sangat jelas, nunjukin korban masih hidup, keluar dari kamarnya buat ngambil pesanan makanan online kurang dari 24 jam sebelum ia ditemukan. Ini adalah konflik data yang fundamental. Waktu kematian, berdasarkan bukti visual, sama sekali nggak cocok dengan bukti biologis di tubuhnya. Maksudnya pembusukannya lebih cepat. Jauh lebih cepat. 3 kali lebih cepat dari yang seharusnya secara ilmiah. Ditambah lagi, ada konteks misterius dari keluarga korban yang cerita kalau perempuan ini semasa hidupnya punya riwayat menyakiti hati banyak orang. Tentu saja, itu bukan bukti hukum ya, tapi menambah lapisan misteri pada kasus yang secara medis aja udah nggak sinkron. Jadi sains bilang A, bukti video bilang B. Apa yang dilakukan dokter forensik dalam situasi kayak gini? Enggak, tugas mereka adalah melaporkan fakta apa adanya, seobjektif mungkin. Dalam laporannya bakal tertulis dengan jelas, waktu kematian berdasarkan CCTV adalah kurang dari 24 jam. Namun, kondisi dekomposisi tubuh setara dengan postmortem interval 3-5 hari. Penyebab ketidakcocokan inilah yang, ya terkadang tetap jadi misteri yang nggak terpecahkan. Jadi, kalau kita rangkum dari semua cerita ini, dunia forensik itu benar-benar perpaduan yang unik ya. Di satu sisi ada ilmu pengetahuan yang dingin, presisi, sangat logis, tapi di sisi lain ada empati yang mendalam dan sisi kemanusiaan yang sangat kental. Ini bukan cuma soal mecahin teka-teki, tapi tentang memperjuangkan kebenaran untuk mereka yang udah nggak bisa lagi bersuara. Betul. Dan kisah-kisah ini juga jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Di balik setiap berita kriminal yang kita baca, ada duka dan kehilangan yang nyata. Ilmu forensik itu tujuannya bukan cuma mengungkap pelaku, tapi juga memberikan satu hal yang penting banget buat keluarga yang ditinggalkan. Kepastian. Mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya, meskipun sakit, seringkali jadi langkah awal bagi mereka untuk bisa berdamai dengan keadaan. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir untuk Anda. Dr. Stefani berbagi satu kasus yang paling membuatnya resah, sebuah pembunuhan yang menurutnya nyaris sempurna.
Korbannya seorang perempuan ditemukan dengan satu tusukan fatal. Dilakukan oleh seseorang yang sangat ahli. Lukanya cuma satu, di lokasi yang sangat mematikan, dan gak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Rambut korban bahkan dicukur habis, mungkin untuk menghilangkan jejak. Tapi, bagian yang paling mengerikan dari kasus ini bukanlah cara pembunuhannya yang begitu rapi. Bagian yang paling mengerikan adalah identitas korban tidak pernah diketahui sampai hari ini. Sidik jarinya ada, datanya disimpan di database nasional, tapi pas dicocokkan, nggak ada hasilnya. Dia seolah nggak pernah eksis. Dan yang lebih penting, selama bertahun-tahun sejak penemuannya, tidak ada satupun orang, baik keluarga, teman, atau kenalan, yang pernah datang ke polisi untuk melaporkannya hilang. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kejahatan apa yang paling sulit terungkap? Mungkin bukan yang rencananya paling rumit atau eksekusinya paling canggih, tapi kejahatan yang korbannya tidak pernah dicari oleh siapapun.